Pertanyaan berikutnya ya, untuk teman-teman para pegiat Basul Masail mengenai boleh ataukah tidak daging kurban itu didistribusikan ke provinsi lain dengan pertimbangan di provinsi lain tersebut sedang terjadi bencana, sehingga dipandang provinsi yang terkena bencana itu lebih membutuhkan ya sebagai aksi sosial. Ya, monggo diberi jawaban pencerahan. Jadi terkait dengan pendistribusian korban ke tempat lain, ini kan sebenarnya hampir sama dengan memindahkan korban ke tempat lain, maksudnya penyembeliannya di tempat lain, bukan di tempat kita tinggal. Itu dasarnya menurut kaul pendapat yang paling sahih itu boleh. Kita semuanya saya tinggal di Bantul, tapi saya memberikan korban saya untuk disembelih di daerah lain, di Sleman umpama seperti itu. Jadi boleh mendistribusikan hewan kurban itu tadi baik dalam kondisi belum disembelih maupun setelah disembelih. Nah, apalagi ini tadi dalam pertanyaan tadi dikatakan untuk korban bencana ya. Iya. Makanya di sini dicontohkan ke provinsi lain karena sedang terjadi bencana. Nah, itu justru lebih boleh lagi karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya di tafsir Al-Qurtubi kalau nggak salah, itu dikatakan bahwasanya penerima atau seorang korban bencana itu mereka sudah seperti seorang fakir miskin, meskipun pada dasarnya mereka bukan orang yang fakir. Gitu. Nggak ada tambahan. Ini jadi naklu daging kurban ya, memindahkan daging kurban ke provinsi lain. Ada tambahan mungkin? Tidak ada. Ya, itu sebetulnya juga nanti berkaitan gini lah, umpama di provinsi lain tidak ada, di daerah sendiri juga banyak ini. Akhirnya stok kita kan, kita di kampung ini nyembelih banyak sekali, dapat jatah, misal saya dapat jatah banyak sampai 1 kulkas penuh nih, misal ya, contoh ini 1 kulkas penuh, kemudian kan tidak mungkin saya habiskan satu waktu. Sementara ada hadis ya yang sering kita dengarkan dalam beberapa ceramah para kiai, juga kita mendengarkan hadis tersebut adalah Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa thalathin, yang kurang lebih artinya intinya adalah dilarang, bahwa Rasulullah itu melarang kalian memakan daging ibadah kalian, daging kurban kalian itu melebihi batas 3 hari. Sehingga ada yang memberikan pemahaman, ada yang memahaminya pokoknya daging kurban itu tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Ya, kalau sudah 3 hari ya sudah, nggak boleh diteruskan lagi. Itu seperti apa Pak penjelasannya mungkin berkaitan dengan hadis tersebut? Terkait dengan hadis ini sebenarnya hadis ini memang pernah Nabi memang pernah melarang, sebagaimana dalam hadis tersebut, melarang umat Islam itu untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari. Maksudnya di situ pada hari Tasyrik itu seharusnya ya daging itu sudah diberikan. Nah, itu. Tapi hadis ini menurut para ulama ini sudah dinasah karena memang kondisi waktu itu banyak orang-orang pedesaan yang masuk ke kota yang kondisi mereka itu fakir, membutuhkan. Jadi Nabi melarang untuk menyimpan daging lebih dari 3 hari itu. Tapi setelah itu Nabi membebaskan, bahkan dikatakan Nabi bersabda fakulu wa amsiku in syi'tum. Jadi makanlah dan simpanlah atau tahanlah daging itu
semau kalian. Jadi di situ kalau melihat redaksi hadis itu kan berarti sebenarnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan kita menyimpan daging kurban itu sampai kapan. Baik itu yang mudhahinya atau sahibul kurban maupun yang menerima itu sama-sama tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Nah, yang penting penyembelihan tetap harus itu tadi, hari nahar atau hari tasyrik tadi. Nanti seumpama penyembelihan itu dilakukan menjelang habis hari tasyrik, seumpama habis nahar baru dilakukan penyembelihan. Nah, itu dagingnya nanti dibagikan setelah hari tasyrik itu pun nggak masalah seperti itu. Atau mungkin daging itu disimpan. Nah, tapi ada juga yang mengatakan memang batasannya itu 1 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita melihat hadis, redaksi hadis tadi, fakulu amsiku insitum, itu berarti tidak ada batasan sama sekali. Karena semau kalian. Gitu. Itu mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Mungkin dari yang lain mau menambahkan. Jadi memang pemahaman kondisional itu memang satu keharusan. Jadi walaupun ini tadi sekilas ada perbedaan, ada hadis yang melarang tidak lebih dari 3 hari, tapi ada hadis yang mempersilahkan sampai apapun, itu bukan berarti kok terus bertentangan. Memang unsur kondisional itu memang sangat menentukan. Jadi wajar-wajar saja ketika Rasulullah itu melarang pemanfaatan atau menyimpan daging jangan sampai lebih dari 3 hari. Memang pada kondisi itu memang yang membutuhkan itu banyak sekali dan daging terbatas. Jadi itu memang seharusnya kayak gitu. Tapi kalau kita tidak memahami kondisional yang ada atau hadis ini diterapkan pada masa ini sangat kurang menyesuaikan. Soalnya kalau sekarang kok tidak boleh 3 hari kan terus untuk apa wong daging banyak sekali. Jadi memang itu yang disampaikan Pak Imran itu memang 2 hadis yang kelihatannya bertentangan tapi sebenarnya tidak, karena mengingat kondisional yang ada juga. Dan untuk untuk daging yang diberikan ke lain daerah itu tadi pada dasarnya boleh, tapi juga tidak lepas dari kondisional. Kalau memang tempat kita itu kurang daging kurbannya, terus fakir miskin banyak dan lebih membutuhkan, ya sangat tidak bijaksana kalau daging kurban itu diberikan ke lain daerah. Lain kalau kita sudah terpenuhi, sudah banyak, daripada di wilayah kita sendiri kebanyakan terus dikasih ke tempat lain itu lebih baik juga. Tidak jauh berbeda ya. Cuman untuk tadi Mas Imron menyampaikan teks hadisnya ya. Untuk ulama fikihnya bagaimana? Itu ada dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu menyebutkan seperti ini, bakana idkharuha fauqa salasati ayamin manhiyan anhu. Jadi menyimpan lebih dari 3 hari itu memang pernah dilarang. Suma adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi. Jadi kemudian Rasul memberikan izin, memberikan keleluasaan ila anqal idza aradal idkhar fal mustahab ayakuna min nasibil aqli. Jadi ketika memang kondisinya itu sudah tidak paceklik dan sebagainya tadi, kemudian si sahibul korban itu ingin menyimpannya, terutama sahibul korban itu sunahnya itu tidak melebihi jatah makannya. Jadi korban itu kan maksimal untuk si mudhohi atau sahibul korban kan sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk sedekah fakir miskin.
sepertiga untuk hadiah. Nah, untuk yang disimpan si mudhohi itu ya jangan sampai lebih dari sepertiga. Itu pun sunnah. Itu pun sunnah. Maksudnya apa nggih? Pada prinsipnya boleh-boleh saja, tapi ya jangan banyak-banyak untuk misalnya itu si mudhohi sendiri. Tapi ya memang seperti yang disampaikan Pak Sam untuk daerah kita saya kira boleh-boleh saja. Bahkan kemarin saya diceritai teman saya, tapi ya lucu gitu. Jadi daging korban itu kebiasaan beliau, tapi lucu ini. Untuk apa? Untuk menjamu Lebaran. Saya kira Lebaran apa? Lebaran Fitri. Jadi kok kalau bertamu mesti dimasakkan bakso, ini bakso korban kemarin. Ya lucu. Tapi itu kisah nyata dan itu menjadi tradisi keluarga teman saya itu. Kok iso ya? Ngirit Pak. Iya. Karena prinsipnya besar. Nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Jadi terkait dengan memindahkan korban. Kita mungkin kalau di tempat kita di sekitar sini mungkin memang daging korban itu biasanya melimpah. Tapi kalau di tempat lain itu sebenarnya saya sendiri pernah punya pengalaman. Saya pernah KKN di daerah Gunung Kidul, daerah Gunung Kidul bagian selatan. Di sana itu hampir warganya tidak bisa semua warga menikmati daging kurban sampai puas itu nggak bisa. Paling ya jatahnya sangat sedikit sekali. Nah itu karena memang ada mungkin di tempat lain ada kondisi yang seperti itu. Mungkin sebenarnya ya kalau mau kita mendistribusikan daging sampai ke sana itu juga sebenarnya mungkin lebih baik daripada kita simpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan tadi. Jadi intinya tentang penyimpanan ini sebetulnya kalau melihat hadis itu larangan itu menyimpan bagi orang yang menerima atau mudhohinya atau sahibul kurbannya sebetulnya. Kalau atau dua-duanya. Melihat redaksi hadisnya itu lebih ke mudhohinya. Oh, mudhohinya atau sahibul kurbannya. Jadi umpama saya sebagai orang yang menerima nih, yang kurban Pak Imron, saya menerima dan stok saya ternyata banyak. Saya simpan sekian lama sebenarnya tidak ada masalah. Dan sebetulnya melihat yang dinasakh tadi bahwa hadis inna Rasulullah nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salatin itu sudah dinasakh ya. Sudah dinasakh sehingga walaupun mudhohi maupun orang yang menerima itu sama-sama menyimpan tidak ada batas waktu boleh-boleh saja. Atau gimana? Makanya kan tadi saya menjelaskan tentang terkait tadi penyembelihannya dari terakhir hari tasrek tadi. Nah, itu kan sebenarnya kaitannya dengan hadis ini juga tadi. Jadi penyimpanan lebih dari 3 hari itu ya memang berlaku hanya bagi mudhohi tadi. Jadi ketika bagi yang menerima itu nggak masalah. Iya, gitu. Ada lanjutan pertanyaan ini, tentu masih berkaitan dengan distribusi dari sahabat FB di Facebook yaitu Mas Didik Dwi Nugroho dan Mas Hari Anto. Beliau menanyakan, ini mohon pencerahan Pak, untuk daging kurban itu boleh nggak kalau dibagikan kepada saudara kita non Muslim? Mohon pencerahannya, silakan. Ini kula waosan. Nggih. Terkait pendistribusian daging kurban dengan cara diberikan kepada non muslim itu kalau menurut mayoritas ulama itu memang tidak boleh ya, karena kurban memang harus diberikan kepada syaratnya harus diberikan kepada orang yang muslim. Akan tapi ada juga mazhab Hanafi dan juga ada juga sebagian mazhab Syafi'i itu membolehkan daging kurban itu diberikan kepada non muslim. Kalau mazhab Maliki sendiri itu hukumnya makruh. Kemudian kalau Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i itu menjelaskan juga boleh diberikan kepada non muslim jika kurbannya itu kurban sunnah. Kurban sunnah itu boleh diberikan kepada non muslim. Tapi kalau kurbannya kurban wajib itu tidak boleh. Harus semuanya muslim. Dan ini bisa dilihat di kitab Al-Majmu' juz 8 halaman 425, ada juga di Al-Mughni juz 11 halaman 105 itu. Nah, ini sebenarnya karena ini
kalau tadi saya sampaikan kan ada beberapa pendapat, berarti kan ini masalah khilafiyah juga ya. Ini nanti kita mau menggunakan pendapat yang mana ya, kalau masih dirasa memungkinkan tidak memberikan ya memang lebih baik tidak memberikan. Semuanya di wilayah kita 100% muslim, 100% muslim ya sebaiknya ya berarti nggak usah keluar sampai ke wilayah lain yang non muslim gitu. Tapi kalau seumpama ada 1-2 yang non muslim, kalau pengalaman di tempat saya itu biasanya dibelikan daging untuk cari amannya saja sebenarnya, karena masih mungkin toh masih terjangkau mau membeli daging untuk 1-2 orang kan masih terjangkau. Nah itu nanti kita minta ada iuran dari sahibul kurban untuk membeli daging ya, yang mana daging itu nanti untuk diberikan kepada yang non muslim, itu sebagai solidaritas saja. Kemudian ada juga dari pengalaman teman saya itu malah tinggal di tempat yang kebetulan 100% non muslim. Dia waktu itu KKN di Nusa Tenggara Timur. KKN di Nusa Tenggara Timur, di sana 100% non muslim. Kemudian dia bersama teman-temannya itu ada beberapa yang ingin berkorban. Kebetulan di sana waktu itu harga kambing sangat terjangkau. Karena 100% muslim bingung ini mau gimana Pak? Ya kalau memang kondisinya memang 100% muslim ya udah nggak masalah, kita mungkin bisa nanti menggunakan mazhab Hanafi dan sebagian Maliki tadi. Bahkan menurut Imam An-Nawawi pun kalau itu korbannya sunnah boleh, itu nggak masalah. Tuh, tapi kalau pengen lebih aman ya tadi kita ketika tidak begitu banyak itu mending dibelikan, itu seperti itu. Nanti ya tergantung kebijaksanaan di kearifan lokal masing-masing lah itu. Menambahkan Pak Sam, Pak Muhari. Kebetulan tempat saya itu walaupun mayoritas muslim tapi non muslimnya lumayan banyak, terutama di kampung saya itu banyak sekali. Saya dengan Pak Sam itu satu kampung, tapi yang non muslim lebih banyak itu di daerah di lingkungan saya. Itu saya kurang tahu tradisi sejak saya kecil itu sudah diberi bagian. Jadi sempat terjadi polemik juga di antara panitia itu, tapi kemudian ya saya lebih cenderung seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi, ikut Imam Nawawi dan Imam lain Maliki ya, Hanafi. Dan juga di lingkungan kami non muslim ya bukan non muslim yang memerangi kita ya, alias non muslim yang mungkin paling pol ya dhimmi lah, bukan harbi yang bukan harbi ya, bukan yang memerangi kita, jadi tidak masalah. Dan kita upayakan secara bertahap ya yang diberikan yang fakir miskinnya saja gitu, tapi yang harus bertahap karena itu tradisinya dulu dapatnya siapapun dapat, kemudian kita perlahan itu menjadi yang fakir miskin saja, tapi belum semua, cuman bertahap. Tapi kalau memang kondisinya sangat menuntut seperti yang di NTT tadi ya itu tadi seperti yang disampaikan Mas Imran menurut Imam Nawawi atau Imam Hanafi tadi itu. Seperti itu. Ada tambahan? Nah, ini tukar pengalaman juga. Monggo. Ini memang sangat dilema juga. Jadi selama ini kebanyakan masyarakat kita itu tidak memberikan daging kurban kepada non muslim, karena selama ini banyak dari ustadz atau guru kita atau tokoh agama itu cenderung tidak memperbolehkan, karena mengikuti pendapat yang tidak boleh. Makanya terus kita kaji, ternyata dari sekian pendapat ditemukan juga ada ulama yang memperbolehkan. Ini juga tidak lepas dari kondisional. Apapun hukum itu mesti tidak lepas dari kondisional, termasuk tadi suatu ketika Rasulullah
melarang menyimpan lebih 3 hari, tapi di lain waktu terus mempersilahkan, itu kan berarti kan kondisional. Demikian juga kaitannya dengan ini, memberikan daging kurban kepada non muslim. Ya untuk lebih selamatnya itu ya pengalaman dari beberapa tempat juga, termasuk tempat kami yang ada non muslimnya. Si non muslim itu sudah bermasyarakat dengan baik. Ketika mau dikasih bagaimana, kalau tidak dikasih bagaimana, kalau dikasih kok juga belum berani. Itu terus pernah di tempat saya itu dari sekian puluh tahun mengadakan kurban itu tidak memberikan daging kurban kepada non muslim. Tapi setelah 3 atau 2 tahun niki itu dengan berbagai pertimbangan, mungkin juga ada pendapat ulama yang memperbolehkan dan pertimbangan kondisi sosial, itu terus akhirnya kita berikan. Pada awalnya kita kasih daging kurban itu ke fakir miskin. Jadi fakir miskin itu dikasih berapa plastik atau sebagian jatahnya itu kita suruh ngasih kepada tetangganya sing apa? Sing non muslim. Kalau fakir miskin itu kan leluasa. Dan toh pembagian kurban kan tidak ada ketentuan harus sekian kan. Enggak, itu solusi. Tapi kalau memang kita memakai dasar yang bolehkan ya enggak masalah juga. Karena kan secara rasa ya itu kan ya tidak etis kan ketika umat muslim itu pesta daging kok ada saudara masyarakat kita walaupun non muslim itu tidak merasakan, itu kan juga bagaimana. Makanya setelah dengan pertimbangan sosial terus ada yang membolehkan, akhirnya kita kasih lah sing non muslim itu. Berarti bisa disimpulkan mungkin begini, mayoritas ulama berkaitan dengan pembagian kepada non muslim itu menghukumi tidak boleh. Ya. Hanya saja kalau kita melihat dari mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i ada yang membolehkan. Mengerti ya? Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri diantaranya Imam Nawawi boleh jika kurban itu adalah kurban sunnah. Sementara mazhab Maliki mengatakan makruh. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan juga masalah memberikan sesuatu kepada non muslim itu sebenarnya tidak dilarang. Artinya tidak lantas membuat saudara kita non muslim kok saya tidak boleh diberi. Enggak, kan ada jalur lain. Mungkin karena ini faktor ritual khusus, maka jalur lain misalnya apa? Ada hadiah. Daging atas nama hadiah, atas nama pemberian sesuatu tetap boleh kan ya Pak? Boleh ya kita memberikan, saya membeli kambing, saya sembelih, saya berikan kepada dagingnya kepada muslim, boleh nggak? Boleh. Artinya dalam bentuk sosial masih sangat luas sekali. Kita masih mempunyai nilai sosial tinggi juga terhadap mereka. Cuma karena mungkin yang berpendapat bahwa tidak boleh, ini adalah suatu ritual khusus yang tidak bisa dibagikan. Kalau sementara dalam bentuk sosial sebetulnya boleh saja. Kita mempunyai daging, mempunyai makanan, punya apa kita berikan kepada tetangga non muslim, sangat-sangat boleh. Enggak ya? Ada tambahan lagi? Ini kami ya, saya kira sama ini dalam hal ini, mohon maaf sekali terutama pada para kiai dan para ustadz, para senior, terutama dalam hal ini mungkin agak berbeda karena terutama yang di lingkungan non muslim tentu merasakan bagaimana ketika non muslim itu banyak walaupun tidak mayoritas itu kok tidak diberi, tentu kita berat untuk mengamalkan atau melaksanakan yang menggunakan pendapat yang tidak boleh mutlak itu tadi. Jadi mungkin dalam hal ini Pak Sam dan juga saya terutama karena banyak yang non muslim itu berbeda pendapat dengan para masyaikh ataupun para ustadz yang lebih senior itu, mohon maaf sekali, dan ini pendapat
tidak mewakili LPM ini. yang jelas jelas unsur kondisional itu harus dipertimbangkan Dan juga. syukurnya alhamdulillahnya ada pendapat tadi ya, di antaranya Imam Nawawi, Imam Hanafi kan. Nah, ya alhamdulillah selamat lah ya. Kalau memang tidak boleh itu memang memungkinkan untuk satu masyarakat nggak masalah, tapi ketika tidak boleh itu memberikan masalah tertentu dalam satu masyarakat, itu juga satu hal yang harus digali dan dipertimbangkan. Yeah. Kalau saya sendiri biasanya ketika menyampaikan materi tentang berkaitan dengan kurban, kebetulan pas menyampaikan memberikan daging kepada non muslim, saya pribadi biasanya yang saya sampaikan pertama kali tetap yang tidak boleh ini, biasanya tidak boleh ini. Nah, terus kemudian kan biasanya timbul pertanyaan, termasuk tadi ada ya teman yang bertanya terkait itu tadi KKN di tempat yang kebetulan 100% non muslim. Nah, ketika ada pertanyaan atau masalah seperti itu, baru yang saya biasanya menyampaikan yang pendapat-pendapat lain tadi. Makanya tetap lebih hati-hati ya itu tadi. Kalau memungkinkan dibelikan daging, yang mending dibelikan daging. Iya. Cukup ya? Iya. Ini masih tersisa 2 pertanyaan berkaitan dengan distribusi yang berikutnya, itu tentang masalah K3. Ini yang sulit dibagikan, sering panitia itu agak kewalahan. Ini K3 itu kaki, terus apa? Kulit, kepala. Ini piye carane le bagi kan? Dibagi ya ngrepoti, gak dibagi ya kepiye kan? Ya, monggo Pak, masalah K3 ini. Untuk K3 ya. K3 ini mayoritas ulama Syafi'iyah itu memang mengatakan tidak boleh untuk dijual. Biasanya ada yang menjual kaki, kulit, kepala itu. Menurut mayoritas ulama memang tidak boleh. Hanya saja kalau menurut ulama Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah itu boleh. Bisa dibuka di kitab Fatwa Syabakah Al-Islamiyah, fatwa nomor 5825. Nah, tuh, jadi ada juga yang membolehkan, namun ada juga yang mayoritas memang melarang. Nah, kalau di tempat saya sendiri itu biasanya solusi yang diambil itu tetap diberikan, tidak dijual, diberikan kepada seseorang yang di luar panitia. Nah, yang di luar panitia itu nanti kemudian disuruh untuk menjual, gitu loh. Jadi nanti kong kali kong itu ada transaksi di balik layar. Itu intinya disuruh menjual, biasanya seperti itu. Nah, nanti terus hasil penjualannya itu biasanya dimasukkan ke kas masjid atau bagaimana itu. Intinya ada hasil penjualan itu tidak dimiliki sendiri oleh si penerima tadi. Tapi seumpama memang biasanya dijual, ya itu tadi ada juga yang membolehkan mau dijual. Tuh. Nih, monggo tambahan. Mungkin tambahan dari yang lain. Silakan. Ini dari sepaham saya yang sepakat tidak boleh itu yang menjual yang mudhohi atau sahibul korban gitu. Itu semua ulama, sepengetahuan saya itu tidak boleh si sahibul korban atau mudhohi itu menjualnya. Kemudian bagaimana ketika panitia dan orang lain, nah itu jika panitia itu sebagai wakil dari mudhohi, menurut pendapat yang pertama ya nggak boleh juga ya. Statusnya sebagai mudhohi juga. Karena wakil dari mudhohi. Iya, wakil dari mudhohi. Kemudian maka kalau tempatnya Mas Imron orang lain di luar panitia itu. Kemudian ulama juga kembali ke kasus fakir miskin yang kemarin kita bahas. Sebelumnya kita bahas fakir miskin haknya itu hak tamlik, jadi hak sepenuhnya mau diapa-apakan nggak masalah itu. Maka banyak juga yang prakteknya walaupun ini ribet, kong kali kong juga nanti akhirnya ada seorang atau 2 orang fakir miskin yang dalam masyarakat itu sudah menjadi tradisi di masyarakat tersebut. Dia diberi kulit, diberi kepala, diberi pundak, lutut, kaki ya misalnya. Kemudian
oleh si fakir miskin tersebut, kepala dan yang lain tadi itu dijual. Tapi endingnya ya sama, hasil penjualnya dimasukkan ke kas masjid, dimasukkan ke dana sosial dan sebagainya. Itu yang berlaku kadang seperti itu. Jadi kalau Mas Imran tadi di luar panitia siapapun ya Mas, tapi ada juga yang di luar panitia dan fakir miskin biar aman, karena yang merdeka untuk menjual itu si fakir miskin. Tapi ya itu bayangan saya, andai kata besok kedepannya tempat saya itu semuanya menjadi crazy rich dan sebagainya, nggak ada fakir miskin, gimana, itu saya juga mikir mungkin akan beralih pendapat ke seperti Mas Imron, siapapun boleh asalkan bukan mudhoki dan panitia, karena bisa jadi kemungkinan besar panitia kan statusnya sebagai wakil dari si mudhoki, jadi sama nggak boleh. Itu pengetahuan saya seperti itu. Ini kalau saya breakdown, kalau saya breakdown pertanyaan tentang penjualan kulit, ini beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook kita maupun lewat WA, itu kalau kita breakdown, pertama, misal hasil penjualan kulit itu kemudian dibelikan kambing, setelah dibelikan kambing kemudian disembelih, terus dagingnya dimakan bersama-sama. Bersama-sama ya, baik panitia, masyarakat, tukang jaga, yang membantu ngeleti dan sebagainya gitu. Itu breakdown pertamanya itu kira-kira bagaimana? Jadi kulitnya lumpuknya dibelikan kambing lagi, terus kemudian sembelih itu sebagai gantinya makan kerupuk tadi, terus saya sembelih mangan bareng gitu. Kalau untuk penjualan tadi, intinya kan di situ mayoritas ulama memang melarang ya adanya transaksi jual beli itu. Meskipun ada juga yang membolehkan, bahkan tapi ada yang membolehkan tadi seperti yang disampaikan Pak Muhari, intinya boleh bagi penerimanya itu, dan ada yang merinci penerimanya harus fakir miskin, tapi ada juga yang mutlak. Kalau yang mutlak itu seperti ada di kitab Al-Qulubi, itu dijelaskan wajah ba'duhum lima ya'khudhu at-tasarrufa fil bai'i wa ghairihi. Sebagian ulama itu membolehkan bagi penerima mentasarufkan daging dengan menjual atau dengan cara lainnya. Nah, sekarang kalau kemudian hasil penjualan itu dikonsumsi oleh panitia, itu untuk konsumsi seperti itu kan, ini kan berarti yang dikonsumsi itu kan berarti hasil penjualan tadi ya. Cuma kita mau mengambil pendapat yang membolehkan jual beli, berarti kan hasil penjualan tadi merupakan bagian dari kurban ya. Bagian dari kurban itu boleh dikonsumsi oleh panitia atau tidak, itu nanti kembali ke uruf atau pernyataan dari sahibul kurban. Kalau sahibul kurban itu memang mengizinkan ya nggak masalah. Ya, terkait dengan uruf itu mungkin banyak yang tidak mengetahui ya. Uruf itu apa gitu? Iya. Bisa diterangkan gitu. Oh iya. Uruf. Jadi intinya pengambil alian bagian kurban oleh panitia, baik itu nanti untuk dikonsumsi bersama-sama oleh panitia atau memang dibawa pulang oleh panitia, atau kalau sudah berwujud uang yang hasil penjualan K3 tadi kemudian dikantongi panitia, itu kan intinya pengambilan hak seperti itu harus ada izin dari sahibul kurban. Baik izin itu nanti di situ berupa ucapan secara langsung atau berupa kebiasaan. Biasanya bagaimana tradisi di situ? Kalau biasanya di situ dari sahibul kurban tidak mempermasalahkan, ya berarti itu secara uruf atau secara tradisi tadi nggak masalah seperti itu. Artinya itu untuk pengambil alian bagian kurban yang kemudian dimakan bersama-sama tadi. Itu breakdown lainnya, sekaligus saya baca saja breakdown lainnya. Ini mumpung pertanyaan juga ada di sini ya, penanyanya Mas Iwan Rizdianto, juga ada Pak Sarjiman, ini hadir di sini kebetulan beliaunya. Ini saya baca pakai bahasa Jawa apa adanya ya. Tertulisnya seperti ini. Dos pundi ya, menawi kurban lulangipun disade
terus dipun tumbasake daging, terus dibagi-bagi. Maksudnya dibagi ini juga kepada fakir miskin dan yang lain-lain juga, dengan alasan kalau dijual terus diberikan daging lagi terus dibagi lebih bermanfaat. Itu breakdown berikutnya. Yang berikutnya lagi, breakdownnya adalah hasil penjualan kulit itu digunakan untuk membeli karpet masjid misalnya. Itu ada kemarin pertanyaan seperti itu. Breakdownnya lagi, hasil penjualannya diserahkan kepada tukang jagal. Ya, monggo mungkin sekaligus direspon mawon breakdown tadi. Dibeli untuk dibagikan dagingnya kepada fakir miskin, hasil penjualannya untuk masjid, hasil penjualannya untuk tukang jagal. Untuk yang selanjutnya itu, jadi intinya ini kan hasil penjualan udah terkait ke hasil penjualannya ya. Jadi di sini berarti sudah mengacu ke yang membolehkan penjualan tadi. Ya. Kalau seumpama kita sudah mengambil pendapat yang membolehkan adanya jual beli K3 tadi, kemudian hasil penjualan itu kita gunakan untuk membeli daging yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, itu saya rasa tidak masalah karena kita memang dari awal sudah menggunakan pendapat yang membolehkan jual beli tadi. Begitu pula dengan ditasarufkan ke masjid, bisa dimasukkan ke kas masjid, infak, atau untuk membeli keperluan masjid seperti karpet, kipas atau dan sebagainya, itu berarti nggak masalah. Hanya aja kalau untuk di sini ada juga pertanyaan tadi digunakan untuk upah tukang jagal ya. Nah, kalau untuk upah diserahkan ke tukang jagal. Kalau diserahkan ke tukang jagal itu sebagai hadiah, itu nggak masalah. Tapi kalau diserahkan ke tukang jagal itu sebagai upah, nah itu nanti ya yang tidak diperbolehkan di situ. Kalau itu dijadikan sebagai upah, tapi kalau hanya sebagai hadiah itu nggak masalah. Itu nanti begitu pula kalau bukan hasil penjualan, tapi memang K3-nya diberikan kepada tukang jagal. Itu juga kadang terjadi. Jadi tukang jagalnya nggak diberi upah, tapi hanya diberi K3 tadi. K3 juga tidak dijual belikan, pokoknya langsung mentahan berupa kulit, kepala, kaki tadi. Nah itu kalau dijadikan sebagai upah itu tidak bisa. Intinya seperti itu. Monggo ada tambahan lagi, silahkan. Dengan breakdown pertanyaan, mumpung Mas Iwannya juga hadir di sini, jadi, sang penanya langsung. Jadi Mas, saya menangkap jadi penanya nih. Intinya ada yang mutlak tidak boleh jika oleh mudhohi, enggak boleh. Atau panitia jika panitia statusnya sebagai wakil. Kemudian jika untuk yang dilakukan oleh yang lain ada yang membolehkan ya, ada yang membolehkan walaupun bukan fakir miskin ya, tapi ada yang mensyaratkan yang boleh itu hanya fakir miskin karena fakir miskin punya hak sepenuhnya sebagai, karena pemberiannya sebagai tamlik, ketika untuk orang kaya bukan fakir miskin hanya hak untuk konsumsi, maka kemudian ada yang main aman, yang penting yang menjual jangan mudhohi, jangan panitia, dan jangan yang kaya, artinya harus fakir miskin, ada yang seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kadang ribet. Jika misalnya semuanya kaya, yang menjual siapa ini? Maka kemudian memakai pendapat yang tadi disampaikan oleh Mas Imron, yang penting bukan si mudhohi, bukan wakilnya mudhohi, tapi orang lain di luar itu semua. Mungkin itu ringkasannya. Atau gimana? Ya, paling aman sebenarnya mungkin seperti itu. Paling aman tapi tidak ribet. Nah, tapi sebenarnya ini terkait penjualan lagi ya, ini berarti lebih ke penjualan lagi. Itu pernah juga cerita dari bapak saya, dulu pernah Basul Masail di tingkat Kabupaten Bantul itu, waktu itu disepakati penjualan K3 itu tidak boleh. Waktu itu tidak boleh yang K3 ya. Tapi ada satu kiai yang tidak setuju. Satu kiai tidak setuju dengan hasil Basul Masail itu. Nah, kemudian bapak saya sendiri waktu itu pernah menerima kulit sapi utuh ya?
kulit sapi utuh itu bingung biar kepiye. Akhirnya bapak saya telepon ke kiai yang tidak setuju tadi, tidak saya sebutkan namanya. Pak, saya pindah madhab, saya derek jenengan. Ya, jadi di situ malah berarti sampai sekarang kadang itu bapak justru menerima uang hasil penjualan, tidak menerima tidak menerima kulit, tapi hanya menerima uang hasil penjualan. Kadang seperti itu. Nah, jadi yang melakukan penjualan di situ tetap panitia. Hanya saja hasil penjualannya tetap ditasarufkan ke lain. Meskipun nanti oleh bapak saya itu nanti tetap dikembalikan ke masjid lagi seperti itu. Nah, itu intinya ya tadi memang terkait penjualan itu khilafiyah. Ada yang mutlak, bahkan mudhohi atau wakil itu boleh menjual. Tapi mayoritas bagaimana? Mayoritas memang melarang ya, makanya tadi disepakati bahkan hasil Basmail Gresik ya. Iya. Gresik, LBM Gresik. Nah, itu melarang penjualan itu kecuali ya tadi fakir miskin. Berarti solusinya mungkin ya karena kalau mengikuti pendapat mayoritas misalnya, karena kita mengikuti pendapat ya sudah, karena mengikuti pendapat mayoritas tidak boleh dijual misalnya, karena yang boleh menjual hanya fakir miskin, bisa nggak dibuat solusi aman ya? Solusi aman yang nggak ribet ya tadi kalau kita harus mencari fakir miskin kan sulit ya. Karena kalau fakir miskin itu, kalau kriterianya fakir miskin itu juga agak sulit. Untuk di Indonesia saja orang miskin itu harus memenuhi 9 syarat. Syaratnya angel kabeh. Itu jadi cari fakir miskin itu memang nggak mudah ya. Makanya paling aman tapi nggak ribet ya tadi menggunakan pendapat yang ada di kitab Al-Qulyubi juz 4. Itu sebagian ulama, tidak mayoritas memang, sebagian ulama membolehkan penerima menjual atau mentasarufkan dalam bentuk lain. Itu di situ tidak disyaratkan dia fakir atau tidak. Gitu. Paling itu aman dan tidak ribet. Ya ribet dikit lah harus menjual tadi, tapi kita tidak seribet kalau harus cari fakir miskin. Gitu. Mungkin Pak Samadi mau nambahkan? Ya, berarti kesimpulannya gini, tidak boleh dijual itu khusus untuk sahibul korban. Kalau tidak boleh dijual kok mutlak, itu berarti kan selamanya daging kurban nggak boleh dijual, walaupun yang menjual fakir miskin, kan bahasanya sudah tidak boleh dijual. Kalau fakir miskin tadi makanya tidak boleh dijual, itu harus kita pahami bahwa itu bahasa untuk sahibul kurban. Artinya sahibul kurban atau wakilnya juga enggak, Pak? Ya, sahibul kurban atau wakilnya itu panitia. Itu tidak boleh menjual daging kurban. Berarti daging kurban itu bisa dijual ketika yang menjual itu fakir miskin. Penerima atas fakir miskin itu kan mutlak mempunyai hak tamlik sehingga bisa menjual. Makanya solusi daging kurban itu ketika K3, Pak. Oh ya, maaf. Kulit terutama ya. Iya, kulit. Nah, itu diberikan ke fakir miskin ketika misal itu kadang fakir miskin bingung juga, aku dapat kulit itu untuk gua apa? Arep takdol ya repot le adol, aduri yang gua apa. Makanya ya solusinya memang kemarin tempat saya juga begitu, dikasih yang memang dicari sing terfakir, kalau sing termiskin di tempat itulah. Nanti terus dikasih, terus gandeng raiso le adol tak tukune. Nanti terus dibeli dari fakir miskin, itu dibeli oleh dana sosial biasanya, badan sosial. Nah, oleh badan sosial itu kan hasil dari membeli dari fakir miskin, itu dijual lagi kan, itu bati toh. Nah, bati itu untuk dana sosial. Dana sosial ini nanti larinya juga kembali ke masyarakat. Kalau itu memang tidak memungkinkan ya terus kembali lagi ke solusinya Pak Imron tadi ya. Kalaulah itu dijual, yang penting hasil penjualan itu dibagikan ke masyarakat, lebih-lebih ke fakir miskin. Ya. Kalau saya pernah melihat ini, Pak, di satu masjid di daerah utara sana, Kecamatan Utara.
Iku mungkin nanti bisa jenengan konfirmasi apakah seperti ini tepat atau tidak ya. Cara mereka begini. Jadi panitia sebagai wakilnya mudhohi atau sahibul kurban itu memberikan kepada fakir miskin. Karena mereka mengacu pada pendapat bahwa fakir miskin kan memilih hak tamlik sepenuhnya sehingga mereka bebas untuk menjual. Karena itu mereka berpegang ya sudah kita berikan kepada fakir miskin, tapi mereka tuh kemudian dikasih tahu ini nanti jenengan akan mendapatkan kulit atau K3. K3 ini nanti akan jenengan manfaatkan nggih monggo, mau jenengan jual nggih monggo, mau jenengan apakan monggo. Atau kalau mau jenengan jual sendiri nggih monggo, atau jenengan pasrahkan ke kami untuk menjualnya nggih monggo. Jadi ada akad yang sedemikian, Pak. Kemudian mereka mengatakan, wah kita adol nggih kangelan Pak, repot kadol. Mami pun panitia mohon sing ngedolke. Nggih, setelah kita jualkan uangnya saya serahkan jenengan atau jenengan bantukan ke masjid. Nah, langkah seperti itu bagaimana Pak? Bagus atau tidak gitu? Nek, tempat saya seperti itu. Ganten nggih. Karena ya main aman kan. Nggih. Tapi ya itu tadi agak ribetnya itu berarti kan menampakkan beliau itu sebagai fakir miskin di depan publik itu agak kadang juga masalah juga jika beliau tidak legowo. Kemudian yang kedua, ketika memang ternyata tidak ada yang fakir miskin itu berarti kita harus mencari itu PR-nya juga itu. Tapi selama ini masih ditemukan selama ini. Ya, kesimpulannya bahwa mayoritas ulama itu tidak membolehkan. Walaupun demikian ada pendapat dari Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah yang membolehkan. Itu ya singkatan secara singkat rumusannya demikian. Terakhir ini tentang distribusi, tentang daging nazar, daging kurban nazar. Ini saya panitia mendapatkan daging kurban, mendapatkan amanah untuk menyembelih hewan kurban tersebut, ternyata nazar. Daging ini saya berikan kepada si mudhohi tadi yang berkorban. Misal Pak Imron ini, beliau nazar, saya serahkan lagi, Pak ini jenengan dapat bagian 1 kresek gitu. Itu boleh atau tidak? Tapi sebenarnya bukan Pak Imronnya, maaf, ini pertanyaan bukan Pak Imronnya, kepada istrinya Pak Imron atau anaknya Pak Imron, bukan Pak Imronnya langsung. Ya, jadi Pak Imron yang kurban nazar, dagingnya kemudian saya berikan kepada istrinya atau anaknya, itu boleh atau tidak? Ya. Terkait berarti ini terkait tentang pentasarufan hewan kurban yang wajib ya. Kalau hewan kurban yang wajib itu kan pada dasarnya seorang yang berkurban atau sahibul kurban atau disebut mudhohi itu kan tidak boleh menerima atau mengambil bagian dari hewan kurbannya, Nah, di situ nanti biasanya juga berpengaruh ke keluarganya. Keluarga yang di sini ya yang dimaksud keluarga di sini lebih ke orang-orang yang masih menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi seumpama saya berkorban, tapi korbannya korban wajib, nah, anak saya, istri saya itu otomatis tidak boleh mengkonsumsi sedikit pun dari korban yang dinadari tadi. Nah, tapi seumpama anak itu sudah tidak menjadi bagian dari orang yang wajib dinafkahi, semua sudah mandiri, semua bapak saya korban. Nah, karena saya sudah menjadi sudah berkeluarga sendiri, saya sudah tidak dinafkahi oleh orang tua saya. Kemudian saya menerima daging korban dari ayah saya tadi, itu enggak masalah karena memang sudah di luar ya. Ini bisa dilihat di kitab Tausih ala Ibni Qasim. Ini disebutkan wala yakul mudhohi wala man talzamahu nafaqatuhu syai'an minal udhiyati al mangdurati haqiqatan au hukman. Jadi intinya orang yang berkorban dan orang yang dinafkahi oleh orang yang berkorban itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban yang dinadari. Oh, ada tambahan. Itu harus ke fakir miskin gitu. Ya, harus ke fakir miskin. Pentasarufannya kalau yang wajib itu memang ribet. Harus ke fakir miskin.
Jadi kalau daging nadar itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya, itu tidak bisa. Harus pada fakir miskin. Edukasi ke masyarakat bagaimana kita memberikan pengertian korban sampai nadar itu ukuran bagaimana, kemudian nanti resikonya bagaimana, karena kalau mungkin pernah terjadi di masyarakat itu tercampur toh, ini nadar, ini sunnah, kecampur, baginya juga campur, itu sangat berisiko. Jadi mungkin sebaiknya PR kita bersama niku mengedukasi masyarakat, nek bisa ya jangan nadar karena resiko. Nadar bagus sekali tapi jangan sampai berisiko. Sesuk aja nadar kan repot-repoti panitia gitu. Iya, harus fakir miskin, padahal 9 kriteria miskin Indonesia tadi. Karena sepisan jenengan juga nggak akan boleh merasakan sedikit pun. Yang kedua ya, harus diberikan kepada fakir miskin, nggak boleh yang lain itu. Mungkin ada tambahan monggo yang lain. Berarti nanti itu yang jelas ketika memang kalau terlanjur ada niku anunya disendirikan. Yes. Le beleh dan le menasarufkan itu disendirikan, jangan sampai campur ke yang lain. Iya, panitia siap repot gitu Pak. Tapi ya perlu diterangkan di masyarakat, soalnya kadang tidak sengaja kadang masyarakat awam itu terlanjur ke nadar juga bisa. Ya tidak tahu menau. Supaya aku bar loroi mari ya apa men aku kurban kan. Nadar kan, panitia tidak tahu kan. Makanya ya perlu disampaikan ke masyarakat, jangan mudah bernadar lah. Kalau memang apa syukuran le apa nanti ya sing sunah-sunah. Cukup? Ya, ada tambahan buat nonton? Ya. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah kita ulas bersama tentang pendistribusian daging korban. Kalau kita rangkum sangat banyak sekali sehingga tidak perlu kita rangkum, dari poin ke poin sudah kita bisa simpulkan sendiri. Semoga bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat, membawa keberkahan, menambah ilmu keagamaan kita semuanya. Kurang lebihnya saya Irham Sya'roni mewakili teman-teman Lembaga Ta'lif wan Nashr MWC NU Kapanewon Pandak dan bersama teman-teman dari LBM Lembaga Bahsul Masail NU Kapanewon Pandak menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon diluruskan apabila ada yang belum lurus, belum benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.